Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya di kuliah Teknik Produksi Migas, yaitu tentang reservoir deliverability. Ya, untuk bagian yang pertama. Di bagian pertama ini kita akan memfokuskan pada aliran satu fasa fluida, yaitu minyak dari reservoir menuju ke sumber produksi. Nah, pengertian dari reservoir deliverability ya didefinisikan sebagai laju alir produksi ya minyak dan gas yang bisa diperoleh dari reservoir menuju ke sumber produksi ya kata kuncinya pada satu tekanan bawah sumur tertentu atau bottom hole pressure tertentu. Jadi reservoir deliverability ini menunjukkan tingkat produktivitas suatu reservoir untuk mengalirkan migas dari reservoir menuju ke sumber produksi. Nah, nilai dari atau karakteristik dari reservoir deliverability tentu saja akan dipengaruhi oleh karakteristik reservoir. Yang pertama adalah tekanan reservoir ya, di mana seperti kita ketahui tekanan reservoir ini akan menjadi driving force dari aliran dari reservoir menuju ke sumur. Dan jadi tenaga pendorong dari migas menuju ke sumur. Adapun yang kedua yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu reservoir adalah yang pertama ketebalan dari reservoir itu sendiri ya, semakin tebal maka semakin mudah untuk mengalir, artinya luas area untuk aliran jadi lebih besar. Nah, jika kita modelkan, dan seringnya reservoir itu kita modelkan jadi suatu silinder dengan suatu ketebalan tertentu dan jari-jari reservoir RE, dan di sini ada jari-jari sumur ya. Jadi ada di sini kita lihat yang mempengaruhi ada ketebalan reservoir, kemudian permeabilitas, di mana permeabilitas adalah tingkat kemudahan suatu lapisan batuan untuk mengalirkan fluida. Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi reservoir deliverability adalah jari-jari sumur. Ya, jari-jari sumur ini akan mempengaruhi. Kemudian sifat fluida, terutama adalah viskositas dan juga nanti termasuk dengan faktor volume formasi. Dan berikutnya yang mempengaruhi aliran fluida dari reservoir menuju ke sumur adalah near wellbore condition. Maksudnya apa? Yaitu kondisi yang ada di sekitar lubang perforasi. Ya. Jika di dalam perforasi ini terdapat hambatan atau terjadi formation damage atau kerusakan formasi, maka itu akan mempengaruhi aliran dari reservoir menuju ke sumur. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan tentang formation damage di akhir. Nah, secara matematis ya, untuk melihat pengaruh atau karakteristik dari reservoir deliverability, kita dapat melihat dari secara matematis dari persamaan aliran dalam reservoir. Nah, persamaan aliran di dalam reservoir atau reservoir flow equation itu disusun dari yang pertama adalah persamaan aliran di media berpori, seperti porous media yang disebut dengan hukum Darcy. Di mana hukum Darcy ini merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara laju alir dan tekanan. Nah, kemudian ditambah dengan persamaan raja massa, maka diperoleh suatu persamaan yang menunjukkan karakteristik aliran di dalam reservoir yang ditunjukkan dalam persamaan di samping ini. Nah, tadi berdasarkan model reservoir yang silinder ya, maka aliran di dalam reservoir itu akan berasal dari reservoir di sini upstream menuju ke dalam melewati perforasi, kemudian
menuju ke lubang sumur. Ya. Nah, di sini dapat kita dari persamaan itu dapat kita tunjukkan beberapa karakteristik. Yang pertama adalah tebal reservoir, ya, ditunjukkan di sini. Kemudian juga permeabilitas itu jadi karakter dari media berpori. Kemudian juga jari-jari reservoir, ya, atau RE. Kemudian jari-jari sumur. Ya, kita modelkan seperti ini. Nah, kemudian untuk terkait dengan tekanan, profil tekanan di dalam reservoir, ya, maka biasanya profilnya seperti ini. Di bagian luar itu disebut tekanan dari tekanan PE itu adalah reservoir outer pressure, ya, tekanan reservoir di bagian luar. Kemudian di bagian dalam ada tekanan alir bawah sumur atau well flowing pressure yang disimbolkan sebagai PWF. Nah, biasanya dalam perhitungan aliran di reservoir jarang kita gunakan tekanan bagian luar dari reservoir. Yang sering kita gunakan adalah tekanan rata-rata di reservoir, yang merupakan rata-rataan tekanan yang ada di sepanjang reservoir ini, ya, dari sumur sampai ke bagian luar. Yang disebut sebagai reservoir average pressure atau tekanan rata-rata reservoir. Oke, nah kemudian di sini, ya, kita ada parameter BO atau faktor volume formasi, ya. BO adalah formation volume factor. Nah, maksudnya apa? Formation volume factor itu adalah satuannya adalah stock tank barrel per reservoir barrel atau reservoir barrel. Maksudnya apa? BO itu menunjukkan perbandingan antara minyak di kondisi standar, ya. Kondisi standar itu adalah, ya, kalau kita ada satuan stock tank barrel, ini adalah volume oil pada kondisi standar. Ya, kondisi standar itu adalah 60 derajat Fahrenheit dan tekanan 1 atmosfer. Ya, jadi seperti kita ketahui, minyak itu pada tekanan yang berbeda akan memiliki volume yang berbeda karena faktor pertama faktor ekspansi, ya. Terus yang kedua faktor adanya gas yang rilis atau terlepas. Ya, pada saat tekanan minyak itu mencapai atau terekspos ke tekanan yang rendah, tentu ada sebagian gas yang keluar. Nah, karena dalam perhitungan produksi di migas ini acuan kita adalah volume, maka ketika ada gas yang terlepas, ya, maka volume minyak itu akan berubah. Nah, yang sering digunakan untuk menghitung suatu volume produksi adalah pada kondisi standar ini, stock tank barrel. Nah, untuk mengkonversi dari kondisi di tekanan reservoir, ya, pada kondisi reservoir menuju ke kondisi standar ini, maka digunakanlah faktor volume formasi ini, ya. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan karakteristik fluida adalah viskositas, yang menunjukkan kentalan dari minyak tersebut, ya. Kemudian di sini tadi ada jari-jari reservoir, kemudian jari-jari sumur. Kemudian di sini ada konstanta 3/4, ini terkait dengan tipikal aliran yang ada di reservoir. Nah, kemudian faktor berikutnya ada skin factor. Nah, skin factor ini yang tadi saya sebut sebagai near wellable condition-nya. Ya, jadi menunjukkan ketika terjadi sumbatan atau damage di sekitar lubang perforasi, ya, misalkan karena adanya deposisi dari
dari partikel-partikel lempung, atau juga di situ ada suatu hambatan di dalam atau sumbatan di pori-pori di sekitar reservoir, maka besarnya pengaruh dari sumbatan tersebut dinyatakan sebagai skin factor. Kenapa disebut skin factor? Karena pengaruhnya hanya benar-benar di sekitar lubang perforasi dibandingkan dengan volume reservoir secara keseluruhan. Tetapi adanya perbedaan karakteristik di area kecil ini, ya, itu ternyata sangat berpengaruh terhadap aliran dari reservoir secara keseluruhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena aliran dari reservoir menuju lubang sumur itu sifatnya serial, ya. Serial artinya jika ada satu bagian yang di situ menjadi penghambat bagi aliran, maka secara keseluruhan aliran dari reservoir itu akan mengalami gangguan. Nah, itu di sini ketika ada terjadi formation damage atau terjadi gangguan atau hambatan di sekitar lubang sumur, maka dinyatakan sebagai skin factor. Nah, ada parameter yang sering digunakan juga untuk menunjukkan seberapa produktif suatu reservoir, ya. Jadi parameter tersebut dinyatakan sebagai productivity index. Biasa juga dinyatakan dengan simbol J, ya. Jadi productivity index, ya, di mana besarnya parameter ini menunjukkan seberapa produktifkah sumur migas. Makin besar, maka makin produktif. Ya. Nah, secara definisi menunjukkan berapa laju alir yang bisa diperoleh untuk tiap 1 PSI dari pressure drawdown. Namun secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut. Ya, PI dengan satuan ini adalah satuan laju, ya, laju produksi. Laju produksi. Ya, berapa laju produksi yang bisa diperoleh per drawdown. Drawdown itu adalah, ya, delta pressure. Delta P itu P reservoir dikurangi tekanan bawah sumur. Ya, jadi ini definisinya seperti ini. Nah, jika kita turunkan berdasarkan persamaan aliran di reservoir, maka kita peroleh PI itu, ya, KH permeabilitas dikalikan ketebalan, kemudian dibagi dengan parameter tadi, ya, sesuai dengan persamaan aliran 141,2. Ini adalah faktor konversi, ya, karena satuan dari masing-masing parameter itu belum setara, sehingga harus diberikan faktor konversi. Oke, nah kemudian untuk mengevaluasi atau untuk menganalisis suatu reservoir deliverability, ya, maka biasa digunakan suatu grafik yang disebut dengan inflow performance relationship atau IPR, ya, dimana IPR itu biasanya dinyatakan sebagai grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan di bottom hole atau di bawah sumur dengan laju alir produksi. Nah, secara tipikal kurva IPR itu dinyatakan dengan kurva seperti ini, di mana di sumbu Y adalah tekanan bottom hole dan di sumbu X adalah laju alir. Ya, jadi ini adalah tipikal kurva IPR. Jangan sampai terbalik, jangan sampai laju alirnya di sumbu X, terus tekanan di laju alir di sumbu Y dan tekanan di sumbu X. Jadi standarnya tipikal dari kurva IPR adalah seperti ini, di mana titik di sumbu Y adalah tekanan bawah sumur dan sumbu X adalah laju alir produksi. Nah, jika kita kembalikan ke rumus dia tadi, maka slope dari atau kemiringan dari IPR ini, ya, di sini ini adalah minus per PI, ya. Kalau kita kembalikan ke definisi semula, PI adalah laju alir per
tekanan reservoir dikurangi tekanan bawah sumur, maka ini adalah PI-nya. Nah, pada kondisi satu fasa biasanya PI di beberapa titik tekanan bawah sumur itu konstan. Tapi nanti untuk pertemuan berikutnya, untuk kondisi dua fasa, maka nilai PI-nya akan berubah ya. Berubah terhadap nilai tekanan bawah sumur. Ya, karena tadi definisinya adalah slope dari IPR ini merupakan seper PI. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyusun grafik PI ini atau grafik IPR ini? Kita bisa contohkan. Nah, misalkan kita diberikan suatu reservoir ya, suatu sumur dengan karakteristik reservoir seperti di bawah ini. Ya, kita memiliki beberapa data permeabilitas, ketebalan formasi, kemudian tekanan reservoir, kemudian ada BO, ada MUO ya. Kemudian juga ada jari-jari reservoir, kemudian jari-jari sumur dan skin factor. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyusun IPR ya? Bisa kita contohkan. Ya. Nah, di sini misal kita contohkan ya reservoir dengan karakteristik seperti tadi yang kita tunjukkan di soal dengan permeabilitas 8,2 milidarcy, tebal 53 feet, kemudian tekanan reservoir 5.651 psie, dan faktor volume formasi adalah 1,1 terbalik yang betul adalah barrel reservoir level STP. Jadi menunjukkan berapa volume di reservoir yang harus yang setara dengan satu barrel di kondisi standar. Kemudian viskositas minyak 1,7 cm3, jari-jari reservoir adalah 2.980 feet dan jari-jari sumur 0,328. Nah, kita dapat pertama kita sun seperti ini ya. Jadi tadi karena untuk IPR maka di sumber X adalah Q atau laju alir produksi per tank barrel per day ya. Kemudian di sumber Y adalah PWF PSIE. Nah, biasanya di bagian yang paling tinggi di sini adalah PWF-nya di kondisi tekanan reservoir ya 5.651. Kemudian kita dapat menambahkan tekanan PWF dengan increment yang sama sampai 0. Nah, kemudian kita masukkan persamaan aliran ya K dikalikan H dibagi 1,2 dikalikan faktor volume formasi dikalikan viskositas dikali dalam kurung 1 jari-jari reservoir per jari-jari sumur kurangi 3/4 0,75 tambah spin factor. Ini adalah 0. Ya, kemudian di bagian atas tadi KH dikalikan tekanan reservoir dikurangi tekanan PWF ya, tekanan sumur. Nah, kita cek pokoknya laju alir pada tekanan reservoir itu harus pada PWF sama dengan tekanan reservoir nilainya harus 0. Jika belum 0 berarti masih ada yang salah dalam perhitungan. Nah, kemudian kita drag ke bawah ya.
maka kita memperoleh perhitungan untuk laju alir di setiap PWF. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buat plot. Ya. Jadi di bagian sini tambahkan bawah adalah laju alir produksi, kemudian di sumbu Y adalah PWF. Nah, jadi simple seperti ini kita peroleh hubungan antara laju alir produksi terhadap PWF, dan PI-nya tadi adalah ini ya, PI adalah ambil dari rumus di atas. Kita hilangkan drawdown-nya. Nah, ini adalah PI-nya, STP I. Mana PI itu adalah minus dari per slope-nya ya. Jadi kalau kita lihat tambahkan trend line, ya, maka kita bisa peroleh PI adalah minus per slope dari IPR ini. Nah, itulah adalah cara untuk membuat IPR dari karakteristik reservoir yang sudah diketahui. Oke, nah kemudian berdasarkan karakteristik persamaan aliran itu dapat kita buat suatu karakteristik dari kurva IPR terhadap perubahan parameter di reservoir. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah jika permeabilitas atau ketebalan dari formasi itu meningkat, maka kurva IPR akan bergeser ke kanan ya. Semakin laju alir yang bisa diperoleh itu semakin besar untuk satu PWF yang sama. Nah, kemudian terkait dengan tekanan reservoir, seperti kita ketahui tekanan reservoir itu dengan berjalannya produksi akan berkurang, maka kita lihat bahwa kurva IPR ya semakin lama dia akan semakin turun ke bawah seperti ini ya, semakin mendekati nilai 0, bergesernya seperti ini ya, dari kondisi awal. Kemudian dengan dijalannya produksi ya tekanan reservoir makin berkurang, maka kurva IPR-nya akan bergeser. Kemudian efek dari jari-jari sumur, kita lihat bahwa semakin tinggi jari-jari sumur maka kurva IPR juga akan bergeser ke kanan. Tetapi karena secara rumus itu di dalam lon ya, jadi efeknya tidak sebesar K atau H yang sifatnya linear. Kemudian efek dari viskositas atau karakteristik kekentalannya ya, semakin tinggi viskositas maka IPR-nya semakin bergeser ke sini ya, semakin kecil, semakin geser ke bawah ya, karena dengan minyak yang semakin kental tentu akan semakin susah mengalir. Kemudian juga jari-jari reservoir, semakin besar jari-jari reservoir ternyata IPR-nya justru semakin kecil ya, PI-nya semakin kecil juga. Nah, tetapi efeknya sama dengan jari-jari sumur karena di dalam logaritma. Nah, kemudian terkait dengan skin faktor ya, skin faktor tadi ketika terjadi nilainya semakin besar, artinya di sini jika nilai skin itu meningkat, artinya semakin terjadi reservoir damage ya, maka nilai dari IPR itu akan geser ke bawah sini ya, karena akan memberikan hambatan ke dalam aliran di reservoir. Oke, itu adalah karakteristik dari IPR terhadap perbedaan parameter dari reservoir. Nah, terkadang parameter reservoir itu tidak selalu tersedia ya, untuk satu sumur tidak selalu tersedia. Tetapi karena untuk analisis produksi itu diperlukan IPR, maka kita perlu metode lain ya. Nah, tadi dari
definisi PI, ya dari definisi PI itu kan kita ketahui PI itu adalah laju alir produksi per PR min PWF. Nah, tadi dari PI dapat kita susun suatu IPR kan. Nah, maka berdasarkan definisi ini, maka kita dapat menyusun suatu kurva IPR, ya, performance relationship itu berdasarkan production test, ya. Artinya suatu sumur di lapangan itu dilakukan suatu uji coba produksi, ya, dengan tekanan bawah sumur yang berbeda-beda. Nah, contoh di sini yang kita ketahui data reservoir itu hanya tekanan reservoir. Maka untuk menyusun kurva IPR dilakukanlah tes produksi, di mana di sumur itu diproduksikan pada yang pertama di tekanan PWF 4000 PSIE, kemudian diukur berapa laju alir produksinya, ya. Kemudian yang kedua di 2000 PSIE berapa diukur laju produksinya, dan diperoleh data tes berikut ini. Nah, bagaimana menyusun kurva IPR-nya, ya, dapat kita contohkan. Nah, sebenarnya secara grafik sebenarnya cukup mudah, ya. Tadi kurva IPR itu kan yang jelas tipikalnya adalah di sumbu X adalah laju alir produksi, ya, PV per D, kemudian di sumbu Y adalah PWF. Nah, yang kita lakukan adalah kita plot pertama untuk tekanan atau PWF sama dengan PR atau sama dengan tekanan reservoir, maka laju alir produksinya adalah 0. Maka kita plot titik pertama di sini. Kemudian kita plot untuk laju alir dan PWF yang lain. Dan misalkan misalkan di 4000 di sini, ya, di 4000 di 300 misalkan. Kemudian di 2000 itu di 900. Oke, nah selanjutnya dari sini kita dapat menyusun IPR secara grafis, ya. Kita peroleh PR berikut. Itu secara grafis. Adapun kalau kita ingin memiliki ingin punya yang kurva IPR yang lebih detail, dapat kita gunakan Excel, ya. Kita gunakan Excel. Ya, di sini dapat kita coba, misalkan yang pertama kita susun, ya, kita masukkan datanya. Yang pertama untuk PWF sama dengan 5000. PWF sama dengan 5000 sesuai dengan tekanan reservoir, maka tentu laju alirnya harus 0. Nah, selanjutnya untuk data tes yang pertama dengan tekanan 4000 PSI, maka laju alir produksinya adalah 300 STP per day. Kemudian berikutnya pada tekanan PWF 2000 PSIE, maka laju alir produksinya adalah 900 starting barrel per day. Nah, untuk tekanan yang lain 1500, ya, dan juga PWF 0. Nah, pertama kita definisikan dulu PI, ya. PI karena tadi kan laju alir produksi adalah PI dikalikan drawdown. Maka PI-nya adalah laju alir produksi per tekanan reservoir, ya, dikurangi PWF. Ini PI-nya. Kemudian untuk PWF yang lain, maka laju alir produksi adalah PI kalikan tekanan reservoir, ya, kurangi PWF. Ya, kita peroleh nilai berikut. Selanjutnya untuk menyusun IPR-nya dapat kita plot grafiknya. Ya. Ini adalah grafik IPR, ya, di mana sumbu X adalah laju alir produksi dan sumbu Y adalah PWF atau tekanan bawah sumur. Itu adalah cara kedua untuk
menyusun IPR ya berdasarkan data tes produksi. Nah, untuk kondisi produksi satu fase, maka ciri-cirinya adalah IPR-nya di sini adalah berupa garis lurus atau linear. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas IPR untuk kondisi produksi dua fase dan juga untuk kondisi gas. Mana nanti akan ada sedikit perbedaan dari IPR-nya. Oke, sekian untuk pertemuan yang pertama ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.